Kekuatanku Channel. Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Selasa 27 Februari 2024. Sapaan Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai ayat 12. Doa kita hari ini bersama dengan Suster Maria Gordiana PRR dan renungan bersama dengan saya Suster Maria Dominik PRR. Mari kita siapkan hati kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Venika. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu atas anugerah iman yang kami miliki, yang menjamin keselamatan hidup kami. Kami telah menerima urapan Roh Kudus-Mu di awal hari baru ini. Semoga kami pada hari ini berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan tuntunan Roh Kudus yang membawa kami kepada keselamatan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sapaan Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai ayat 12. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang-orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan
dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi bercerita atau mengisahkan tentang Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Berbicara mengenai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tentu tidak asing bagi kita orang Katolik atau bagi siapa saja yang mengakrabkan dirinya dengan kitab suci. Pasti tahu siapa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tersebut. Di setiap kisah Injil yang diberitakan oleh Yesus, tentu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini dikenal sebagai orang-orang yang munafik, orang-orang yang sombong, orang-orang yang meninggikan diri, orang-orang yang menyebut diri mereka itu mengetahui segalanya dan di atas segalanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup harian kita, dalam perjalanan yang kita lalui, hari-hari hidup kita, terkadang sadar atau tidak kita berlaku seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Terkadang dalam situasi tertentu atau peristiwa tertentu atau saat-saat tertentu, kita sedikit meninggikan diri, menyombongkan diri, dan bahkan kita bisa berlaku munafik di antara sesama kita yang ada di sekitar kita. Terkadang kita berlaku seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, di mana kita melakukan sesuatu hanya untuk dilihat orang, hanya untuk dipuji orang, hanya untuk dikatakan hebat oleh orang lain. Tetapi pada Injil hari ini, Yesus mau menegur kita. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, tetapi Yesus juga mau menegur, mau menyapa kita bahwa dalam hidup harian hendaklah kita senantiasa rendah hati dan terlihat apa adanya. Tunjukkanlah diri kita apa adanya, tidak perlu terlihat hebat, tetapi cukup menjadi orang yang baik, orang yang rendah hati, orang yang menghargai sesama yang lain, orang yang menganggap dirinya biasa-biasa saja meskipun memiliki banyak kelebihan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir Injil tadi Yesus berkata, barang siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Sangat jelas pesan Yesus ini untuk kita. Maka marilah kita masing-masing, kita sama-sama berusaha dari hari ke hari untuk membina, untuk memupuk sikap kerendahan hati kita. Karena ketika kita merendahkan diri, kita akan ditinggikan oleh orang lain dan oleh Tuhan sendiri. Tuhan memberkati kita. Amin. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang sedang sakit, ya Tuhan tabib ilahi, kami mohon rahmat belas kasihan dan kerahiman-Mu. Berkenanlah menjamah dan melenyapkan segala penyakit yang diderita oleh umat-Mu, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan dan pulih dari segala sakit mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para katekis, ya Tuhan Gembala yang baik,
Perkenanlah mengaruniakan kuasa Roh Kudus-Mu kepada para petugas pastoral, agar mereka dapat mewartakan kabar sukacita Injil kepada banyak orang yang menantikan keselamatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi umat Kristiani yang berada di tempat-tempat terpencil, ya Tuhan yang Maha Baik, kunjungilah dan berkatilah umat-Mu yang berada di tempat-tempat yang terpencil, mereka yang kurang mendapat perhatian dari para petugas pastoral. Semoga mereka tetap mengimani Engkau. Anugerahkanlah kekuatan iman kepada mereka, agar dalam keadaan apapun mereka tetap mengandalkan Engkau dalam hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan negara, ya Tuhan, anugerahkanlah roh kebijaksanaan-Mu kepada para pemimpin bangsa dan negara kami, agar mereka mampu menghadapi dan mengatasi segala permasalahan yang terjadi di dalam tanah air ini. Dan semoga keadilan dan hukum semakin ditegakkan di negara kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santa dan Santo pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Mari kita mohon berkat Tuhan dari tangan imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman, sahabat Monsinyur Gabriel Manet, segala usaha pekerjaan karya-karya dan studi-studi kita, serta pelayanan-pelayanan kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat kudus Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Di
jadi kekuatan ketika terbersit sejuta angan. Doa jadi tempat curahan di saat raga terasa lelah. Doa tempat pengharapan, tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah